Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya hari ini? Baik. Kita masuk siang ya, jam terakhir. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, coba semua berdiri. Cek kerapiannya, yang belum memasukkan baju tolong dimasukkan bajunya. Yang pakai jaket bisa dibuka. Yang pakai jaket bisa dibuka. Sakit? Iya, Pak. Oh, ya. Kalau yang sakit enggak apa-apa. Sakit? Oh, ya. Ya, sudah? Sudah? Yang belum masukin baju tolong dirapikan. Kiri kanan sampah ada? Bersihkan dulu. Biar kita proses KBM-nya menyenangkan. Sudah? Ya udah, duduk kembali. Ya anak-anak, karena ini jam terakhir, jadi kita bergembira ria dulu ya, happy-happy. Kita ice breaking dulu ya. Jadi ice breaking-nya kalian ikuti gerakan dari video ini ya. Ya coba perhatikan, semua berdiri. Sudah berdiri? Biar semangat, biar semangat. Ya, Pak Guru mulai ya. Ikutin, ikutin. Ya. Ya, selanjutnya kita berdoa dulu ya. Sudah tuh? Sudah happy? Sudah semangat? Nah, kita berdoa dulu. Kita kelas yoga, tolong pimpin doa. Untuk siap. Sebelum kita memulai aktivitas pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ketua kelas, Pak Guru absen dulu. Anis, Mia, Hadir, Pak. Jafara, Hadir, Pak. Nasila, Hadir, Pak. Rahmawati, Hadir, Pak. Putri Dwiyanti, Agus Prayoga, Hadir, Pak. Novitaria, Hadir, Pak. Yarli, Hadir, Pak.
M. Abil, Hadir, Pak. April Fatur Rahmah, Hadir, Pak. Citra, Yuli, Hadir, Pak. Hairunisa, Nurul Hidayah, Safira, Nafisa, Jihan, Nia Puji Lestari. Hadir semua ya? Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini kita masuk berkaitan dengan masalah statistik. Statistik ya. Tujuan daripada manfaat kita mempelajari statistik itu di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kegunaan statistik. Pendataan penduduk itu gunakan ilmu statistik. Hasil pemilu seperti pemilu ke depan itu menggunakan statistik ya. Jadi manfaat statistik itu sangat banyak. Itu bagian daripada manfaat daripada statistik. Ya, kita di sini mempelajari statistik di mana capaian pembelajarannya bisa kalian lihat di atas dan tolong bantu Pak Guru untuk membacakannya. Rahmawati, tolong dibacakan capaian pembelajaran. Di akhir fase F, peserta didik dapat melakukan proses Sudah bisa lihat? Di akhir fase F, peserta didik dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat. Mereka dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal dan antara dua variabel numerikal. Mereka dapat memperkirakan model linear terbaik atau best fit pada data numerikal. Mereka dapat membedakan hubungan asosiasi dan sebab akibat. Peserta didik memahami konsep peluang bersyarat dan kejadian yang saling bebas menggunakan konsep permutasi dan kombinasi. Itu adalah capaian daripada pembelajaran. Kemudian tujuan daripada pembelajaran di sini tolong dibantu juga untuk dibaca. Melalui pembelajaran PBL, peserta didik dapat yang pertama menggambar diagram puncak atau diagram skater data bivariat. Yang kedua, menginterpretasikan diagram puncak atau diagram skater data bivariat. Lalu yang ketiga, menemukan arah dan pencapaian data bivariat dari diagram puncak atau diagram skater. Itu ya? Itu adalah tujuan daripada pembelajarannya. Kemudian pada materi statistik sebelumnya ada istilah yang kita dengar di pelajaran kelas 1. Ada istilahnya statistik itu identik dengan mean, rata-rata. Mean itu rata-rata ya? Median, modus, itu adalah bagian statistik. Jadi pada pembelajaran di fase F ini atau kelas 11 ini, statistiknya itu condong ke diagram pencar atau diagram scatter. Pencar, sebarannya ya. Ya. Kalau di statistik sebelumnya ada diagram batang, diagram lingkaran. Kalau yang di fase F ini adalah diagram pencar atau scatter. Ya. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran inti, kita melaksanakan asesmen awal dulu. Asesmen awal ini ada 5 soal yang kalian kerjakan, cuma sebentar saja ini, cuma 2 menit. Kalian jawab benar salah saja ya. Ya. Nanti 2 menit kumpul di depan ya. Tulis nama dan kelas. Untuk hari ini HP-nya digunakan ya. HP-nya digunakan di selesai diskusi nanti.
Dua menit ya. Tulis namanya. Kalau sudah dikumpul di depan. Gimana, Erlin? Susah? Gampang ya? Easy. Sudah ya, itu asesmen awal. Jadi setelah asesmen awal, kita masuk ke fase pertama. Ya, di sini kita memperkenalkan orientasi masalah atau daripada bagian dari statistik diagram pencar atau scatter tadi ya. Nah, saya perkenalkan orientasi masalahnya, tapi sebelum itu ada video pembelajaran di sini yang perlu kalian perhatikan. Ya, perhatikan. Ya. Di sini diagram pencar digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan korelasi antara dua variabel kuantitatif pada data bivariat. Ya, perhatikan. Sambil ditulis di buku catatan juga enggak apa-apa.
bisa lihat. Nggak bisa lihat. Itu ada apa sih namanya? Ada itu, ada garisnya itu, ada itu. Ya, gitu bisa lihat. Iya, Ini data sebarannya ya. Ini contoh daripada model diagram pencar. Di sini presentase antara presentase kemiskinan dan presentase kelulusan SMA. Kita bisa lihat lagi. Yang di bawah presentase kelulusan SMA itu disebut variabel bebas. Kemudian yang secara vertikal itu presentase kemiskinan disebut juga variabel terikat. Itu hubungannya ya. Itu contoh daripada diagram pencar. Kemudian ada contoh kedua di situ. Suhu rata-rata pengunjung yang horizontal atau sumbu X-nya ya. Kemudian pengunjungnya atau banyaknya pengunjung atau sumbu Y-nya yang vertikal. Itu contoh sebarannya. Nanti lebih jelasnya nanti di LKPD pembahasannya apa pekerjaan soalnya dan pembahasannya nanti di LKPD juga. Gitu ya? Oke, sip. Nah, sekarang setelah tahu apa diagram pencar, apa yang kita lakukan? Kita akan mencoba menggambar ya. Nah, jadi yang kedua, kita akan mencoba menggambar diagram pencar ya dari data bivariat yang diberikan. Nah, diagram pencar sendiri itu bisa dilakukan gambarnya bisa secara manual, bisa juga dengan bantuan Microsoft Excel. Namun di sini kita akan bahas dulu cara manualnya ya. Nah, secara manual ya. secara manual diagram pencar dapat digambar dengan langkah-langkah berikut. Kita berikan langkah-langkahnya biar teman-teman mudah nih ya untuk menggambar diagram pencar ya. Yang pertama kita harus menentukan dulu nih variabel bebasnya ya. Itu cara pekerjaan LKPD-nya nanti ya. Terikat. Nah ini penting ya karena kapan ini tertukar maka nantinya sampai akhir akan kalah ya. Karena nantinya ujungnya kita akan menarik sebuah kesimpulan dari data yang kita buat diagramnya ya. Jadi betul-betul harus tepat yang mana sebagai variabel bebas, yang mana sebagai variabel terikat. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh ya bagaimana cara membedakan variabel bebas dan variabel terikatnya. Yang kedua, kita membuat sumbu data ya, sumbu X dan sumbu Y sebagai sumbu Y. Jadi kita akan menggambar pada bidang kartesius, gitu ya. Kemudian setelah sumbu X dan sumbu Y-nya ada, kita membagi kedua sumbu dengan skala sama ya, pada setiap sumbu artinya jarak nilainya, gitu ya. Yang keempat, membagi skala angka yang memuat seluruh nilai pada data ya kepada variabel X dan Y di data bivariat nanti yang dijadikan dalam bentuk tabel, gitu ya. Kemudian yang terakhir kita menggambarkan pasangan titik koordinat yang ada yaitu X kubu Y pada bidang koordinat kartesius. Nah inilah kurang lebih ya 5 langkah untuk menggambar secara manual sebuah diagram pencar dari suatu data bivariat. Biasanya diberikan dalam bentuk tabel ya. Ya, jelas ya langkah-langkahnya ya. Nah, langsung kita akan ya langkah yang ada dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya menggambar diagram pencar. Contoh yang pertama, di sini ada informasi mengenai banyak pengunjung yang Ya. Itu ya penjelasannya untuk langkah-langkah membuat diagram scatter atau diagram pencar. Jadi di sini ada sebuah permasalahan.
Ya, permasalahan dari LKPD yang Pak Guru tawarkan untuk kalian kerjakan itu ada 2 masalah di sini. Yang pertama, di sini yang tersedia adalah diagram pencarnya atau gambarnya. Jadi ada 2 pertanyaan, pola penyebaran titik-titiknya nanti bagaimana. Kemudian yang kedua, kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan presentase kelulusan SMA dan kemiskinan. Kaitannya nanti ya. Nah, sebelum itu contoh LKPD yang saya akan bagikan nanti. Sebelumnya dari jumlah siswa 19 orang ini, Pak Guru ingin bagi kelompok jadi 4. Ya, bisa dibagi kelompok. Ya, bisa kelompoknya dibagi 4. Gabung. Bawa kursinya. Sudah gabung depan juga? Depan sini. Digeser sini. Ya, di situ aja kamu ya. 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 Sudah? Sudah. Sudah dibagi kelompok. Tapi sebelum Pak Guru bagikan LKPD-nya, ada yang ditanyakan enggak tadi? Penayangan video? Penjelasan dari paham? Paham? Langkah-langkah mencari diagram pencar atau diagram skater. Diisi ya. Nanti setelah diisi, kalian tempel di kertas manila untuk kalian presentasi di depan. Kertas manilanya ini mau warna apa yang ini? Kelompok ini? Oh, pink. Ini warna apa? Oh, yang putih bersih enggak ada? Enggak mau, bosan. Oh, hijau. Mana hijau? Hah? Kuning. Ini kuning, putih. Sudah? Pekerjaan LKPD-nya 15 menit ya. Jadi di sini jangan hanya mengandalkan 1 orang saja, tapi kerjasamanya yang dibutuhkan ya. Kerjasama, jangan nunggu hasil jawaban atau keaktifan 1 atau 2 orang temannya ya. Ya, mulai sekarang. Ya, antara soal nomor 1 dan 2. Ini kan, ini kiri ini. Ini kan dari kiri ke kanan variabel horizontal kan ini. Ya. Horizontal kan meningkat. Variabel dari kiri ke kanan, variabel meningkat. Ini kan ini udah vertikal, berarti yang ini horizontal. Variabel ya. Nah, ini kan horizontal. Ya, ini yang X ini ya. Mana meningkat nih? Ada yang meningkatnya, ada posisi menurunnya nanti. Nanti tulis aja dulu. Gimana maksudnya? Ini kan dari sisi kiri ke kanan. Terus ini kan kiri kan katanya kiri ke kanan. Katanya meningkat, tapi ini kebanyakan menurun. Pola ada yang meningkat, ada yang menurun. Ini kan posisinya ini nih. Poin pertama nih, dia meningkat juga ya. Dilihat dari poin pertama. Ya. Terus ini kan dari kiri ke kanan. Ya. Ini variabel vertikal, Iya. Kalau dari mana? Dari kiri ya? Dari kiri. Iya. Mana lah? Pokoknya tulis aja lah. Jadi katanya menurun. Ya lah, ikutin ini. Ini saja yang dijelaskan sesuai ini.
Kalau ada kesulitan nanti tanyakan ya. Bagi ya, lemnya cuma satu ya. Iya Pak. Nah, Suruh jalan aja lemnya nanti. Ini ada penggaris depan, bisa diambil. Ada yang kesulitan? Ini jawabannya ini. Citra? Ya Pak. Gimana? Aman-aman. Bisa dipahami? Bisa Pak. Pinjam. Ini kelompoknya anu nih. Gimana? Ada kesulitan? Hah? Bisa dipahami? Bisa Pak Guru? Ini langsung disalin di sini kan? Kalau ada kesulitan, jangan malu bertanya ya.
Mudah meningkat, ya, mudah meningkat. Mudah meningkat. Gimana? Kita juga yang baca. Gimana? Sampai kesimpulan aja. Sih kan, baca juga. Ya. Garis. Nah, kesimpulannya gitu. Ya, kesimpulan ada. Enggak yang anu. Ini kan soal kesimpulan ini. Kesimpulan Yang bukan. Yang saya Anu tadi. ya. Oh, ini ya baca. Silakan dulu. 15 menit ya. Garis. Gimana kelompoknya? Apa? Baik. Ada kesulitan? Nggak ada, Pak. Bisa ya? Citra, kelompok Citra. Mobil ada di belakang juga ya, Citra. Sudah. Oh ya. Buka lagi bajunya. Masukin. Masukin. Ada keluar dulu sebentar. Kasih rapi dikit ya. Nyeruk kurung untuk ini sandar. itu berarti kalau mau pintar Yalah, ntar. Tutup dulu. Sudah, kelompoknya siapa nih? Nia? Yuli sama Nia ya? Kesimpulannya tadi ya? Nia? iya Bacakan nanti ya. Gawin. Coba.
Sudah? Belum? Ya, tinggal 2 menit ya. Sudah, Pak. Ya sudah, bisa ditampilkan di depan. Ya sudah. Nanti Pak Guru tunjuk yang untuk kelompok yang mempresentasikan. Ya. Ya sudah bisa. Yes. Dipegang aja. Atau gimana? Kesepakatannya dipegang. Dipegang aja ya. Nah, ya. Nanti kalau tidak semua kelompok yang mempresentasikan ya, cuma satu saja mewakili. Kelompok yang tidak mempresentasikan itu mengajukan atau mengamati atau menilai dari kelompok yang mempresentasikan ya. Oke, Pak. Setelah mempresentasikan baru dikumpul semua ya. Nah. Sudah, siapa yang mempresentasikan ini? Kelompok ya, cepat. Waktunya tinggal 1 menit. Ya. Ya sudah, masuk. Ayo dulu kamu ya. Ayo dulu. Oh, 3 orang? Ya, wakilnya 3 orang aja. Ya. Ya, bisa dimulai. Yang lain perhatikan paparan dari kelompoknya Erlin. Jadi yang perlu ditanggapi, tanggapi. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 1. Dari soal dijelaskan, Rizky ingin mengetahui hubungan tingkat kelulusan SMA dan tingkat kemiskinan. Data yang diperoleh oleh Rizky disajikan dalam bentuk diagram pencar sebagai berikut. Di soal kalian sudah tertera gambarnya. Yang pertama, bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas? Penjelasannya ada 3. Yang pertama, pola titik-titik dari kiri ke kanan itu memiliki kecenderungan meningkat. Pola titik-titik dari kiri ke kanan itu memiliki kecenderungan menurun. Yang kedua, dari kiri ke kanan variabel horizontal memiliki kecenderungan meningkat. Yang ketiga, dari kiri ke kanan variabel vertikal memiliki kecenderungan menurun. Kesimpulannya, jika sumbu X meningkat, maka sumbu Y menurun. Itu polanya. Jadi, ya. Polanya ya. Ya, semakin tinggi presentase kelulusan SMA, itu akan mengakibatkan semakin menurunnya presentase kemiskinan. Itu berarti, jika ingin pintar, tingkat pendidikan harus tinggi. Selanjutnya, nomor 2. Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai kandungan gula gram dalam jumlah kalori dalam satu sajian dari 13 sampel merek sereal. Dapat dilihat di soal kalian yang sudah dibagikan tadi, ada tabel seperti ini. Yang pertama, gambarkan diagram pencar atau diagram scatter dari data di atas. Kami menggambarkannya dalam bentuk seperti ini. Yang di atas kalori, yang di bawah gram. Ini vertikal, ini horizontal. Kemudian B, bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas?
Pola penyebaran dari kiri ke kanan semakin naik untuk nilai X, dan untuk nilai Y dari kiri ke kanan terdapat kecenderungan kenaikan. Yang ketiga, kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan antara gula gram dan jumlah kalori? Kesimpulannya, semakin tinggi konsumsi gula akan memiliki kecenderungan kenaikan kalori yang dihasilkan. Sekian dari kami. Ya, kasih aplaus. Ada yang ditanyakan? Ya, nama, sebutin. Kelompok, dari kelompok. Berdiri. Tolong dijelaskan bagaimana pola penyebaran diagram pada soal nomor 2. Pola-polanya. Pola penyebaran dari kiri ke kanan semakin naik untuk nilai X, dan untuk nilai Y dan dari kiri ke kanan terdapat kecenderungan kenaikan. Jadi X yang di vertikal dan Y yang di horizontal. Bisa dipahami? Bisa. Ya, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Sudah jelas? Ya, sekali lagi kasih aplaus untuk kelompok yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu hasil daripada diskusi. Hasilnya bisa dikumpul ya. Kumpul dulu. Simpan depan. Ya, perhatikan lagi. Di sini dari permasalahan tadi, LKPD tadi, Pak Guru ingin tanya, apakah permasalahan tadi termasuk statistika diagram pencar? Ya? Termasuk ya? Ya, sekarang perhatikan, kita kuatkan lagi di sini. Pak Guru coba kita lihat aplikasi GeoGebra ya, yang berkaitan dengan materi diagram scatternya nanti, atau diagram pencarnya. Ya, perhatikan di aplikasi GeoGebra di sini pola penyebarannya itu bisa kita lihat dia polanya antara sumbu X atau sumbu Y itu dari kiri ke kanan terdapat kecenderungan kenaikan ya. Sebaliknya dari sumbu vertikalnya dari kiri ke kanan kecenderungannya menurun. Itu ya. Kalian perhatikan GeoGebra aplikasinya yang berkaitan dengan diagram scatter. Ya. Jadi ada pertanyaan? Ya. Sama seperti pekerjaan tadi ya. Ya.
Sekarang yang Pak Guru tanyakan di sini bisa dijawab salah satu. Apakah yang dimaksud hasil dari pada yang kita kerjakan berkaitan dengan LKPD tadi? Apakah yang dimaksud dengan diagram pencar atau diagram scatter? Ada yang bisa jawab? Anu? Baik, diagram pencar. Siapa namanya? Namanya Yulistianingsih dari kelompok 3. Ya. Yang diagram pencar atau diagram scatter bisa juga disebut dengan diagram lebaran atau scatter plot, yaitu sebuah diagram yang digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari atas dua variabel kuantitatif, yaitu sering juga disebut dengan data bivarian. Ya, itu bisa dipahami ya. Nah, kita selesai diskusi. Nah, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, kita sebentar lagi berakhir, tapi sebelum berakhir pembelajarannya, di sini sekali lagi Pak Guru ingin kita tarik kesimpulan daripada materi tadi, LKPD tadi. Ya, sekali lagi bisa Yuli bagikan, bacakan atau simpulkan. Dari pembelajaran kita tadi dapat disimpulkan bahwa diagram pencar atau scatter bisa juga disebut diagram lebaran atau scatter plot, yaitu sebuah diagram yang digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif atau sering juga disebut dengan data bivarian. Sekali lagi, Yuli, biar lebih jelas teman-temannya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah diagram pencar atau scatter bisa juga disebut diagram lebaran atau scatter plot, yaitu sebuah diagram yang dimana digunakan saat kita perlu menyajikan data yang terdiri dari dua variabel kuantitatif atau sering juga kita sebut dengan data bivarian. Itu ya, itu kesimpulannya. Sekarang kita refleksi sedikit pertanyaan yang kalian harus jawab sendiri. Jadi pertanyaan pertama, apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan! Materi pembelajaran mudah dipahami enggak? Senang belajar berkelompok? Sekarang berapa skornya? 10. Tinggi? 9,8. Erli berapa? 9,8,5. Citra? 9,5. Yuli? 10, Pak. 9,7. Nah, kemudian yang terakhir, gimana media tadi pembelajaran? Ya, sekarang terakhir ya, ini soal individu. Kerjakan sendiri, bukan kelompok lagi ya. Ya, waktunya cuma 10 menit. Bagikan. Tulis nama ya.
10 menit ya.
Bisa? Kerja mandiri ya. Sejam, harus sejam. Ya, kalau sudah bisa dikumpulkan. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Sudah semua? Sudah semua? Ya, terima kasih. Jadi kita terakhir ya materinya, fase terakhir. Jadi untuk pertemuan berikutnya di sini, banyak maaf. Sebelumnya coba buka, kita cocokkan ya. Coba buka HP-nya semua. Buka HP-nya, ya. Ya, aplikasi GeoGebra coba cocokkan dengan hasil pekerjaannya di asesmen akhir. Gimana? Cocok. Ya? Cocok. Coba yang lain. Lagi loading. Di aplikasi GeoGebra. Ya? Benar ya? Ya. Ya, itu jadi itu fungsinya aplikasi GeoGebra ya. Ya, kita masuk di penghujung atau terakhir. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi statistik juga, tapi sub pokok bahasanya adalah regresi linear. Ya, masih statistik tapi regresi linear. Ya, demikian ya materi hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih waktunya. Jadi sebelum kita tutup, sekali lagi ketua kelas untuk pimpin doa. Yoga, silakan. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Pak Guru hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa pulang. Hati-hati ya. Terima kasih. Terima kasih Citra.